Halo sahabat sales, topik kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih seorang sales itu sudah menjual anak dia gitu ya, tapi kok kayaknya belum closing juga. Sementara mungkin ada sales lain yang kayaknya oke banget gitu ya, mungkin dia nggak perlu sampai mati-matian menjual, tapi dia closing terus. Nah, kita akan membahas kali ini ya sahabat sales di channel YouTube Coach Antonius Arif bersama saya Ana Lilani. Yuk kita bahas ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, kita jumpa lagi. Nah, kali ini bersama saya sudah ada Coach Antonius Arif. Halo. Halo Coach. Halo. Ya. Apa kabar Bu? Baik, Yes, Coach. yes. Kabarnya Coach? Baik, Ya, yes. wah, pakai baju Superman hari Yes, ini. yes, iya. Pencinta Superman Oh, karena pencinta. kalau sales kan adalah super sales ya. Iya. Oke, terus hari ini kita mau bahas nih, ada yang Gimana? sales yang kelihatannya sudah jualan mati-matian jualan, tapi kok belum closing. Sementara mungkin ada sales lain yang kelihatannya kayak hoki ya, repot-repot mau capek-capek kok kayaknya dia bisa aja closing. Nah itu gimana ya Coach, kita membahas hal itu? Nah, ini menarik nih. Ini kan ada bicara hoki ya, bicara hoki. Jadi memang ada beberapa penelitian. Saya suka banget dengan di dalam dunia penjualan. Saya lebih senang banyak beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu psikologi sebenarnya, ilmu psikologi manusia. Makanya juga saya kan license trainer NLP kan, karena memahami tentang psikologi manusia. Nah, yang paling menarik ya, ada beberapa cerita yang menarik. Kenapa ada orang yang selalu beruntung dan ada orang yang tidak pernah beruntung. Iya. Dan bahkan pernah dibuat buku loh. Wah. Ada buku namanya Luck Factor, gitu ya. Dan itu yang membuat buku salah satu profesor, cuma saya lupa siapa nama profesornya itu. Dia pernah melakukan penelitian bahwa orang yang selalu berani mencoba hal baru dan orang yang selalu ramah dan menyenangkan itu adalah orang yang selalu beruntung. Nah, kalau gambaran kita mungkin kalau ini nggak tahu ya, mungkin teman-teman netizen atau para yang menonton YouTube ini pernah baca apa enggak, tahu Donald Bebek? Ya, bacaan saya itu. Nah, makanya saya nggak tahu nih, masalahnya mereka tahu apa enggak nih? Di Donald Bebek kan ada si Untung. Iya. Nah, si Untung itu kan orangnya selalu easy going, ya. Kalau mama santai, terus kok kemudian tiba-tiba nemu duit kalau lagi di nemu duit, jalan. betul, nemu duit di jalan. Nah, sedangkan yang sosial adalah Donald sendiri karena sepupuan ya. karena sepupuan. Karena Donald Pemarah, marah, menggerutu, jengkel dan sebagainya. Dan ternyata itu saya nggak ngerti ya, buku itu waktu diciptakan buku Donald Bebek itu apakah berkaitan dengan penelitian itu saya nggak tahu. Tapi menariknya di beberapa penelitian menemukan bahwa itu benar. Bahwa orang yang menggerutu, orang yang kesel, orang yang marah, malah kayaknya keberuntungannya malah berkurang. Sedangkan orang yang selalu happy, selalu yang lebih senang, easy going, akan lebih gampang dapat rezeki. Nah, ini berkaitan topik yang mau saya bahas gitu loh. Walaupun memang mungkin ada cerita tentang mental block, bisa juga Bu Ana. Jadi kayak contoh, ada orang punya mental block, dia kayaknya sales itu bukan pekerjaan yang menyenangkan gitu ya, atau dia bilang dia nggak meyakini produknya bagus. Bisa aja saat jualan dia nggak closing, bisa juga loh, itu bisa. Tapi kita nggak bahas itu, walaupun nanti mungkin topik lain kita akan bahas itu ya. Nah, tetapi yang paling menarik yang saya mau bahas adalah mengenai ada istilah yang disebut namanya halo effect. Apalagi Halo effect. Nah, ini menarik nih, halo effect. Halo effect itu pernah lihat nggak kalau di film-film? Biasanya film luar negeri ya, kalau film-film kita jarang nih. Katanya kan kalau orang-orang suci gitu ya, orang suci itu biasanya ada kayak lingkaran di atas kepala. Oh iya. Nah, itu disebut halo. Saint, oh. Ya, saint atau halo, jadi atau malaikat pun ada lambang gitu ya. Ini kan terjadi di agama-agama tertentu gitu ya. Nah, jadi ada kepercayaan orang yang tidak pakai lingkaran halo itu sama yang pakai halo itu efeknya ke dirinya beda. Efek bedanya apa? Katanya orang tersebut begitu kita ngeliat ada satu patung dengan ada halo efek, kita ngeliat bahwa, wih, kok orang ini berarti orang suci, orang ini orang baik. Jadi persepsi kita mengenai itu langsung berubah. Masuk akal kan? Ya walaupun memang ada salah satu film yang lagi ngetop kan apa? Nun Warrior. Oh iya. Nun Warrior kan juga gitu kan? Nah itu kan ada halo efek yang diambil buat perang ya. Nah ini yang mau saya kasih gambaran. Nah kebetulan ini saya bahas di Instagram saya. Nah yang belum join Instagram saya, join ya di Instagram saya. Nah itu ada tips ya. Itu Instagram saya adalah Antonius Arif ya. Jadi nanti sana banyak tips-tipsnya. Nah itu saya ada kupas. Jadi, nah ini saya sambil baca ya. Buana ya, izin ya saya baca ya. Jadi di halo efek itu
Jadi ada penelitian di tahun 1920, makalahnya Edward Thorndike. Edward Thorndike dalam bukunya atau makalahnya adalah A Constant Error in Psychological Ratings. Maksudnya gimana? Jadi pernah mereka melakukan penelitian ada orang-orang, jadi ada dilakukan penelitian mengenai orang-orang tertentu, orang yang mempunyai sifat tertentu, dan nanti efeknya apa. Nah ini yang menarik. Hasil penelitian mengatakan jika Anda menyukai satu aspek dari sesuatu atau menyukai aspek dari orang itu, maka Anda nggak tahu kenapa kita langsung positif sama orang itu. Contoh, tadi masih kan siapa? Untung, Ya. senyum. Nah, karena kita suka dengan senyumnya, maka yang terjadi apa? Dia orang suka sama dia. Nah, begitu juga jika Anda tidak menyukai satu aspek dari seseorang tertentu, maka cenderungan adalah kita menjadi langsung negatif kepada orang tersebut. Nah, yang pertanyaan menarik dong, bagaimana caranya supaya orang suka sama kita? Nah, yang pasti gambarannya adalah penelitian ini pernah dilakukan penelitian oleh Darren Brown. Jadi Darren Brown ini adalah pesulap, magician. Dia pernah melakukan penelitian dan dia seorang NLPers. Dia pernah melakukan penelitian mengenai, jadi gini, ada dua kelompok wanita. Wanitanya kalau nggak salah 4 atau 5 orang wanita. Jadi ada satu pria rekaman di satu buah komputer gitu ya, rekaman komputer. Dia rekaman dimasukkan satu buah data dan sebagainya. Dia memainkan dua peran. Jadi peran yang pertama adalah orang si A ini, peran yang pertama adalah ngomongnya dengan menggerutu, dengan kesel, marah-marah, mukanya jelek banget gitu. Jadi kayak misalnya ngomong, halo, nama saya Arif, saya single, saya mau memperkenalkan diri, mungkin siapa tahu dari Anda ada yang tertarik sama saya, ngomongnya kayak gitu. Nah, tetapi ada satu lagi, orangnya sama, skripnya sama, cuma cara ngomongnya beda. Ini disebut namanya upbeat, misalnya ngomongnya, halo, nama saya Arif ya, saya ini single, siapa tahu mungkin ada yang tertarik sama saya. Nah, ternyata efeknya beda. Nah, ketika rekaman tersebut diberikan kepada dua kelompok wanita, menariknya, kelompok wanita yang pertama A yang melihat orang menggerutu, dan tahu yang terjadi dari 4 atau 5 wanita itu sebagian besar tidak suka dengan pria itu dan mengatakan enggak, saya nggak mau pacaran sama dia, bahkan memberi kesempatan pun nggak mau. Tetapi lucunya di kelompok wanita yang lain yang dia menyenangkan itu mau semua, hanya ada satu wanita yang tidak mau. Nah, dari gambaran ini menunjukkan bahwa efek dengan halo efek, bahwa senyum, semangat itu membuat orangnya akan tertarik sama dia. Nah, itu yang disebut halo efek, Bu Ana. Nah, yang saya mau sharingkan di sini ada salah satu teknik yang sering saya ajarkan di teman-teman asuransi multi level atau door to door, yaitu apa? Menaikkan alis mata. Maksudnya bukan ditato loh ya, bukan loh ya. Maksudnya bagaimana menaikkan alis mata? Nih, ambil contoh. Misalkan Bu Ana, saya tahu Bu Ana kan dulu pernah kerja di kantor, ya di perusahaan gitu ya, pernah pas lagi ke toilet berpapasan dengan teman, dan Anda, kalau saya tahu kalau Bu Ana kan masih menyapa halo dan sebagainya. Tapi kalau ada orang lain yang tidak model menyapa kan, ada yang modelnya naikin alis mata, betul nggak? Apalagi mantan presdiri yang perusahaan kita yang lama dulu kerja, itu adalah naikin alis mata, betul nggak? Dia kayak gini, betul nggak? Dan kemudian kita, oh iya Bapak, gitu tuh. Nah, itu adalah sebuah teknik hipnosis secara nggak langsung. Jadi, kalau teknik itu, kalau Ibu pakai, kalau para sales pakai, ketemu sama seseorang, orang baru yang nggak dikenal, ketika mau salaman langsung gini, hai Bapak, apa kabar? Dan lucunya, orangnya akan ramah sama kita loh. Orangnya akan baik sama kita. Dan lucunya, kalau itu teknik itu dipakai, misalkan kita mau beli barang atau jajan kita beli makanan di kafe dan sebagainya, ketika Anda menyapa dengan seorang, hai apa kabar? Orangnya akan baik langsung, oh iya, apa kabar Ibu? Baik. Udah lama Ibu nggak datang, padahal belum pernah datang kita. Pernah ngalamin nggak? Nah, itu yang terjadi disebut namanya halo effect, Bu Ana. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu, Bu Ana. Berarti sama kayak ini ya, ada salah satu bank besar yang menerapkan 3S. Apa itu? Senyum, sapa, dan salam. Oh iya, senyum, sapa, salam. Ya, salam. Itu mah rumus pabrik, Bu, Iya. rumus pabrik. Tapi dia pertama kali yang dia masukkan tagline itu senyum, berarti Iya. menyambut siapapun customer dia Senyum. kan itu dengan senyum. Senyum, sapa, dan salam, betul. Jadi kalau misalnya saya katakan gambarannya bahwa cuman menaikkan alis mata sejenak, gitu ya, cepat gitu ya, sejenak, itu efeknya beda. Tapi kalau naikkan alis mata satu, itu namanya genit. Mau goda orang, betul kan? Masuk akal ya? Kalau Ibu melihat ada satu orang naikin alis mata satu doang, gitu kan kita jadi
ini maksudnya apa nih? Ini main mata sama aku kan gitu ya. Nah jadi agak aneh. Nah itu yang pertama. Jadi yang kedua, jadi pertama negatif mata, yang kedua senyum. Nah senyum yang paling bagus adalah ketika menyapa orang giginya kebuka tuh, gitu ya. Halo apa kabar? Nah baru ngobrol lagi. Nah setelah itu ternyata dampak orang langsung menyukai kita lebih tinggi. Lebih tinggi. Ketiga, grooming penampilan. Kenapa? Karena first impression orang ketika melihat penampilan seseorang, orang akan menilai orang ini adalah orang yang mampu apa enggak ketika berbicara. Jadi kebanyakan gini, orang selalu ngomongnya, don't judge a book by a cover. Tapi boleh jujur aja deh. Bu Ana, dan saya kan bukan Bu Ana, tapi banyak orang di luar sana tetap menilai orang berdasarkan covernya. Setuju nggak? Ketika melihat orang ini kelihatan orang baik, ini kelihatan orang jahat, pasti ada ini. Nah, jadi gimana? Pandangan pertama gitu ya? Ya, first impression. Jadi nggak bisa dibohongin. Don't judge a book by a cover. Tetap terjadi bahwa orang bisa saja tidak suka sama kita, bisa saja. Dan jadi artinya yang berikutnya adalah grooming tadi, grooming. Jadi itu yang dilakukan. Jadi sebenarnya bagaimana menciptakan halo efek yang sederhana adalah senyum, naikin alis mata, kemudian memakai grooming tertentu, dan kemudian dengan gaya ngomongnya, gaya bicaranya mesti semangat banget. Karena dengan gaya semangat, gaya bicara semangat, maka orang akan tertarik bilang, wah ini kayaknya orang yang menarik ya, kayaknya orangnya keren ya, kayaknya orangnya bagus ya. Dan itu yang efek dampaknya akan lebih bagus. Karena ada yang menarik loh Bu, dampak mengenai postur tubuh itu pengaruh. Tahu nggak Bu, ada penelitian yang mengatakan orang yang badannya tinggi itu dianggap cenderung lebih pintar. Ya aneh ya. Ini ada penelitiannya loh malah. Jadi iya, jadi kesannya bahwa orang yang tinggi itu adalah orang yang cerdas. Jadi memang nggak bisa dibohongin ya. Artinya first impression orang berpengaruh. Bahkan contoh lagi, saya punya teman, ya, Bu Ana juga kenal. Katanya kalau pemimpin badannya kurus itu kelihatannya nggak cocok jadi pemimpin, dianggap nggak mampu. Malah persepsinya dia adalah pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang badannya gemuk. Wah, apa coba gitu. Mentang-mentang dia badannya gemuk gitu maksudnya. Membenarkan. Membenarkan. Ya kurang lebih gitu sih Bu, mungkin gambarannya. Ini kok kan pernah ya kalau saya di jalan itu ada kayak sales lah yang bisa promo turun-turun ke jalan, promosikan produknya. Halo Pak Bu gitu kan. Selamat siang, dia dulu menyapa. Dia sudah senyum gitu kan. Dia juga sudah ekspresinya bagus. Terus pada saat menjelaskan boleh minta waktu sedikit, tapi kalau saya lihat kayaknya orang-orang jarang ada yang mau mampir, ya lewat-lewat aja gitu. Itu kita bahas sebenarnya topik berikutnya Bu Ana. Oh gitu ya. Karena itu berkaitan dengan teknik menyapanya. Kegagalan mereka adalah mereka tidak bisa memberikan attention atau teknik bagaimana membuat mereka menarik perhatian. Ya nggak? Karena kalau kita bahas itu nanti topiknya kepanjangan orang malah nggak nonton kan ya. Jadi nanti tunggu aja. Mungkin topiknya mungkin di kali ini kita kurang lebih mungkin sekitar masih 2 minggu lagi ya. Mungkin buat 2 minggu lagi nanti topiknya akan kita kita tunggu aja sampai itu dulu deh. Itu aja? Cukup. Oke, so jangan lupa teman-teman ya, jangan lupa di like, share, dan subscribe karena supaya channel ini bisa bertumbuh dengan jauh lebih baik ya. Saya Coach Antoni dan saya Nailani mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa dan salam performa. Bye bye.